Ya, kalau di dalam orang matematika menyebutnya titik impas. Kalau orang statistika menyebutnya titik potong, ya. Kalau di matematika titik impas antara sumbu X dengan sumbu Y. Kalau di ekonomi ya sumbunya price sama quantity. Nah, jadi harga keseimbangan itu simbolnya adalah E, equilibrium. Nah, dan kita juga akan bicara tentang elastisitas. Elastisitas itu juga simbolnya E. Jadi ada dua hari ini. E yang pertama untuk equilibrium atau harga keseimbangan. E yang kedua adalah elastisitas. Elastisitas itu apa? Kalau kita menganalogikan kan elastis itu lentur, ya kan? Lentur, kemudian kayak lah ya, semakin ditarik dia akan kembali ke bentuk semula. Tapi sangat jauh sih dari analogi itu. Elastisitas dalam ekonomi itu adalah sama artinya dengan sensitivitas. Semakin kamu sensi, kamu semakin elastis, ya kan? Mbak Anin misalnya kan, toh aku terus yang dipanggil. Nah, kalau di ekonomi itu semakin responsif, itu semakin elastis. Kalau nggak respon, kamu nggak elastis. Nah, itu highlight yang perlu teman-teman ketahui. Jadi semakin kita responsif, ya dihubungi cepat, ditanya oke, bisa nggak bisa dijawab. Nah, itu namanya elastis dalam ekonomi, ya responsif. Nah, intinya seperti itu ya. Oke, baik. Apa saja yang kita pelajari hari ini? Ada 3. Yang pertama adalah kita akan menentukan harga keseimbangan. Equilibrium itu dilihat, bisa dilihat, bisa dihitung. Yang pertama dilihat. Kenapa kok Bu Neden bilangnya dilihat? Karena kamu hanya melihat bel. Oke, ada chat masuk. Siapa tadi? Maaf Bu, ya silahkan ke toilet ya. Tadi apa tadi? Dilihat. Tabelnya cuma dilihat, nggak dihitung. Terus yang kedua, yaitu melalui grafik. Nah, grafik itu juga dilihat, tidak dihitung. Ya. Kemudian yang ketiga, baru ini yang dihitung. Nama pendekatan aljabar. Kelihatan nggak ya Bu Nida nulisnya? Ini manual ya soalnya nulis ya. Ya, yang pertama pendekatannya tabel, dilihat. Grafik, dilihat. Aljabar, dihitung. Nah, ya. Nah, kemudian yang kedua, kita akan bicara tentang efisien. Apa itu koefisien? Koefisien itu angka. Angka tapi yang punya arti. Mungkin kalau di akuntansi, hitung berapa rupiah. Nah, imbang atau enggak, biasanya gitu kan, balance atau enggak. Kalau di ekonomi itu setiap angka itu ada maknanya. Ya, setiap angka itu ada maknanya, ada arahnya. Positif, negatif, kanan, kiri, atas, bawah, diagonal, curam, landai, vertikal, horizontal, itu semuanya ada maknanya di ekonomi ya. Jadi koefisien itu angka, tapi tidak hanya sekedar angka. Angka yang menggambarkan betapa responsifnya suatu permintaan. Nah, gitu ya. Koefisien elastisitas permintaan, jadi angka yang menunjukkan seberapa responsif sih permintaan masyarakat itu terhadap yang namanya perubahan. Ya kan, misal kayak ini hari ini banyak demo. Kan kalau kita analisis dengan adanya demo, pasti perputaran barang itu nggak selancar kalau tidak ada demo. Nah, itu juga menyebabkan elastisitasnya terganggu ya. Yang ketiga adalah koefisien elastisitas penawaran. Koefisien tadi apa namanya? Apa arti koefisien? Coba Angka, koefisien Bu. angka. Nah, elastis tadi adalah seberapa responsif. Nah, nanti kita akan belajar yang sisi permintaan dan kita akan belajar sisi penawaran. Nah, 3 itu saja yang akan kita pelajari. Saya bisa menjelaskannya kemungkinan 1,5 jam sudah selesai ya. Tergantung kamu menangkapnya ya. Nek cepet iso sak jam rampung ya. Kita mulai yang pertama, harga keseimbangan. Saya menggunakan teorinya Gregorio Mentiu atau ada yang menyebutnya namanya Mentiu aja. Harga keseimbangan atau equilibrium itu terjadi di pasar saat apa, Bu? Ini menurutnya Gregorio Mentiu ya.
dia mengatakan bahwa equilibrium itu terjadi saat, ini yang tak highlight, yang dipahami. Keseimbangan itu terjadi saat jumlah barang yang diminta. Berarti kalau kita lihat di ekonomi jumlah barang itu kan quantity, yang diminta itu berarti demand, ya toh? Nah, jumlah barang yang diminta atau tadi apa? Jumlah barang yang diminta itu demand sama dengan jumlah barang yang ditawar. Jumlah barang itu nek penawaran apa hurufnya? Ayo, nek penawaran apa huruf B? S. Supply ya. Oke. Nah, nggak boleh selesai sampai sini. Kamu jangan lari, Mbak. Apa itu harga keseimbangan? Saat HID sama dengan HIS. Belum selesai. Saat HID sama dengan HIS pada tingkat harga tertentu. Ini harus ikut. Kalau nggak ikut, Bu, nilainya nggak 100%. Kalau cuma HID sama HIS, Bu, yo baru 70%. Kenapa harus ada embel-embel pada tingkat harga tertentu? Karena yang namanya harga keseimbangan tidak mungkin terjadi dalam jangka panjang. Tidak mungkin terjadi dalam jangka pendek. Tidak mungkin terjadi dalam jangka menengah. Bisanya hanya jangka pendek. Jadi kenapa harus ada tambahan kata-kata pada suatu tingkat harga tertentu? Nah, misal keseimbangannya sekarang beras itu 10.000. Kamu yakin 2 minggu lagi tetap 10.000? Belum tentu. Atau kita bicara iPhone. Ya, Anas punya iPhone 16 Pro Max. Harganya hari ini dia beli, ya katakanlah 25 juta. Besok pagi lah. Apakah kita bisa yakin harga keseimbangannya masih di angka itu? Tidak bisa dipastikan. Itulah yang namanya ekonomi. Kenapa Bu nggak bisa diprediksi bahwa harga keseimbangannya lama? Lah karena ada faktor di belakang itu yang mempengaruhi. Ya, ada faktor-faktor lain. Baik itu yang ekonomi ataupun non ekonomi yang menyebabkan harga keseimbangan itu tidak mungkin berlaku jangka panjang atau jangka menengah. Kalau jangka pendek oke, ya. Nah, dari kalimat atau pengertiannya MenQ, kalau dipakai untuk mencari harga keseimbangan, rumusnya apa ya Bu yo? HID sama dengan HIS. Nah, pernah dengar tak kamu ada rumus ini? Teman-teman, yang pertama adalah tabel. Tabelnya cukup dilihat. Grafiknya cukup dilihat. Nah, yang ngitung yang ketiga. Ngitungnya pakai rumus HID sama dengan apa mau? Rumus HID sama dengan QS. QS. Nah, ini nanti rumus yang dipakai di aljabar. Berarti yang tabel sama grafik tidak usah dihitung, tapi dilihat. Tapi belum tentu dilihat itu penglihatanmu jelas, ya. Oke, kita mulai yang pertama, tabel. Satu tabel ini sederhana, tapi di sini mengandung 3 ilmu. Mengandung 3 ilmu. Mengandung 3 ilmu. Mengandung 3 ilmu, ya. Oke, yang pertama, harga. Nggak ngantuk, Dam. Harga itu price. Ya toh? Nah, jumlah permintaan berarti yang lagi viral yaitu donatnya Bingkan Mambo. Nah, ini adalah kita bicara tentang pasar. Enggak langsung, oh aku reti, harga keseimbangannya mesti di sini. Karena sudah dikasih tahu sama Bu Nenen equilibriumnya di sini. Enggak, proses untuk bisa ketemu 600 ini, itu tuh apa ya, melalui yang namanya tawar-menawar di pasar. Nah, maka ini donat tadi yang dijual Pingkan, dia menghargainya, menjualnya dengan harga 500 satunya, ya. Bisa jadi ini $500 ya. 500 satunya, ya. Ternyata saat dia menjual 500, yang laku hanya 200.
Sedangkan dia buatnya 900. Nah, terjadi namanya kelebihan penawaran. Kalau dalam ekonomi namanya excess supply. Apa? Excess supply. Kelebihan penawaran. Kok bisa? Karena yang laku hanya 100, yang dia buat 900, keluian. Ya sudah, dia turunkanlah harganya ke 400. Wow, yang laku 400 tambah. Tapi tetap sisa, ada yang tidak laku karena dia memproduksinya 800. Maka tetap terjadi yang namanya excess supply. Conclusionnya adalah, kapan excess supply itu terjadi? Saat harganya di atas harga keseimbangan. Ingat highlightnya. Saat harga suatu barang di atas harga keseimbangan, maka terjadi yang namanya excess supply. Kemarin di sini ya yang tanya, gimana Bu? Misal harga kesepakatannya itu ditetapkan 300, tapi pemerintah itu kok menetapkan harga eceran tertinggi di atas keseimbangan. Ya tetap saja sama. Sekelas pemerintah juga akan terjadi yang namanya excess supply atau kelebihan penawaran. Nah, biar maka si produsen itu menurunkan harga 300. Yang laku 600. Dia pun hanya mampu membuat 600. Kenapa dia nggak banyak pula? Nanti untungnya dari mana? Ya. Nah, disinilah ketemu namanya titik equilibrium. Sehingga prosesnya dalam ekonomi itu tidak ada otomatis ujuk-ujuk. Jadi langsung dari tabel ini teman-teman langsung fokus aja di angka 600. Nggak iso. Semuanya itu ada prosesnya. Bahkan saat harganya sudah 300, produsen itu masih berusaha untuk bagaimana menurunkan di harga 200. Akhirnya permintaan donatnya membludak 900, tapi dia hanya bisa memproduksi 375. Akhirnya kejadian namanya kelebihan permintaan atau excess demand. Sampai di titik harga terendah 100, membludak 1.300, produknya hanya mampu 100 saja. Kalau lebih dari 100 dia ini rugi. Maka juga terjadi excess demand. So, ada 3 ilmu yang kamu dapat dari satu tabel ini. 1, excess supply itu terjadi saat harganya di atas harga keseimbangan. Excess demand itu terjadi saat harganya di bawah harga keseimbangan. Terus yang ketiga, harga keseimbangan itu terbentuk saat GD-nya sama dengan HS. Itu kan udah sama seperti main Q. Cuman saya ingin menunjukkan bahwa harga keseimbangan itu hanya berlaku jangka pendek. Begitu. Tidak ada yang bisa memastikan bahwa harga keseimbangannya itu pada jangka panjang. Tidak ada ya, karena kita dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lainnya. Oke. Ini adalah dari tabel ya. Nah, setelah pendekatan tabel kita masuk. Oke, sampai sini ada yang bingung? Ada yang mau bertanya sebelum saya lanjut? Ada tidak? Excess demand, excess supply, equilibrium. Bisa? Ibu itu penulisannya kayak mana? Kayak mana? Excess-nya? Oh, ada. Setelah ini nanti versi bahasa Inggrisnya ya. Oke, Vivi, good ya. Karena kadang access itu nulis ya Bu, akses, access pakai E sama X ya. Nanti di setelahnya ya. Tenang, Bu Nadian juga sebagai dosen bahasa Inggris. Oke. Nah, kemarin kenapa saya bilang kita minggu depan gambar yuk pakai pulpen warna. Ingat nggak? Saya bilang gitu ya. Minggu pada waktu Zoom. Karena kita harusnya kalau offline kita gambar ini. Tapi karena terjadi demo yang besar-besaran, akhirnya untuk menyelamatkan Anda ya dari semuanya, kita online. Sehingga gambarnya langsung deh jadi. Nah, ini Mbak nulisnya Access, EK, pakai K malah ya, bukan X. Kok sini telur puyuh Bu ya diganti wae, diganti tadi donat ya. Gambar ini dari mana Bu sumbernya Bu? Gambar ini tabel tadi ya teman-teman. Ya, yang ini horizontal adalah Q-nya, yang vertikal itu price-nya. Ini sudah ada harga telur, tapi telurnya diganti donat. Nah, ini adalah kalau tabel tadi digambar ke sini. Nah, titik E ini apa Bu? E besar ini adalah menunjukkan yang namanya equilibrium. Equilibrium tadi terjadi saat Q-nya 600, baik itu di permintaan ini,
D itu demand, permintaan ini, terus penawaran ini ketemu titik potongnya di titik equilibrium. Saat harganya 300, equilibrium. Jadi equilibrium itu kalau dilihat dari sisi grafik ya perpotongan antara kurva permintaan dengan penawaran pada tingkat harga tertentu. Ingat, tertentu. Apa tertentu, Bu? Karena itu hanya pada jangka pendek. Nah, sekarang tugasnya Anda adalah saya akan memberi nama setiap titik. Saya akan bertanya. Sudah mulai ngeri ya. Kita akan membuat titik ada namanya. A, ISK supply, demand. E itu equilibrium. Setiap dia membuat titik akan saya kasih nama. C. D sudah ada berarti ini F. Ini G. Ini E. Mau cewek dulu apa cowok dulu yang mau menjawab? Ladies first. Oke. Pertanyaan saya adalah, siapa yang bisa raise hand? Dapat nilai excellent. Minggu lalu belum ada ya kelas D ya. Siapa yang bisa excellent? Saya akan bertanya, tapi untuk yang pertama, pertanyaannya ada dua. Pertanyaan pertama untuk perempuan, pertanyaan kedua untuk laki-laki. Perempuan yang demand, laki-laki yang supply. Silahkan diperhatikan. Sekarang yang demand dulu. Mbak, tolong dikasih tahu ya, saat excess demand terjadi, saat harganya 100. Itu dari titik mana ke titik mana ke titik mana. Jawabannya ada berapa titik, Bu? Ya terserah yang kamu pahami. Nanti baru Bu Nenen jelaskan. Ingat, perempuan yang demand, laki-laki yang supply. Tolong tunjukkan titik yang menggambarkan excess supply saat harganya 500. Yang perempuan harganya 100 saat excess demand, yang laki-laki excess supply 500. Saya kasih waktu 1 menit, tinggal menyebutkan hurufnya. Yang bisa raise hand. Gampang tuh. Nah, salsa. Oke. Mek nunjuk loh, orang hitung loh ya. Sal, mau coba Sal? Iya, Bu. Oke. Demand saat 100 di mana Sal? Di huruf G. G. G tok. G tok G Sal. sama G, D, GD. DD. Yang penting itu harganya, apa itu, Q-nya, kuantitinya itu di bawah harga keseimbangan. Itu Oke. G, D, GD eh, gini ya. ya, Yes. Salsa GD. Oke, turunkan raise hand-nya. Kurang tepat, ada yang mau menyempurnakan? Tadi pokoknya jawaban mungkin sing tak gambar. Coba yang lain. Yang Bapak silakan bisa dimulai excess supply-nya. Jangan menunggu yang perempuan dulu. Tapi Mbak Salsa sudah mencoba. Itu sudah benar tapi nilai 15%. Burung utuh. Masuk gambarnya. mau nyoba. Regina mau coba Regin? Kalau dari GDEF GD EF. Kupanjangkan. yang itu, yang di bawah 100 itu titik. Iya, kan kamu tadi katanya GD EF. Iya toh? Kalau yang sejajar sama 100 itu angkanya hurufnya apa, Bu? Yang ini E. Yang kuning. E. Iya, Ini E, ini F. Sampai sini. Iya, Regina. iya. Oke. Jadi berarti G, kamu nggak boleh GD. Dari sini toh bacanya DG E F E. Gini ya. Oke. Wah, Gunung Merapi ki. Hmm, belum sempurna. 75%. Peserta berikutnya. Mau coba? Ini khusus perempuan. Berbasis J ya. Harus cewek dulu. Kayaknya cuma grafik, tapi kok ngeliat, tapi kok mikir. Itu baru 75 nilainya. Ada yang mau coba? Kalau Menyerah? misalnya sampai Oke. titik yang merah, Bu, Titik yang merah
yang jawab tadi? Regina lagi, sampai titik yang merah. Enggak sampai titik merah itu. Sampai yang mana? Iya, bawah garis doang. Berarti. Ya, Garis yang oke. Baik. Gini ya. Oke. Lagi yang mau menambah? Posisi masih sama, belum 100? Iya. Si cowok gitu nganu niru-niru engko nek sing cewek bener berarti sing cowok bener. Engko sing cowok tak ganti soalnya nek ora lek jawabnya sekarang yang bapak-bapak sih. Nafia. Nafia cowok ya? Nafia Arumanindi. Oh, lah salah ya. Nafia cowok cewek? Oh, salah. Cewek. Mbak Nafi, silakan. Kalau cuman yang cuma di titik E sama D, soalnya P-nya 100 cuma di pas E sama D. Oke, E sama D. Nah, sini toh, Mbak. Oke, baik. Nanti aku mencocokkannya biar yang laki-laki nggak nyontek. Sekarang laki-laki yang mau jawab. Laki-laki tidak ada yang bersuara. Taji, cobalah. Cewek udah buat Gunung Merapi, kamu harap gunung ini Tangkuban. Ya, silahkan Taji. Kalau ABCS, Bu. A, Yang cowok excess supply kan, Bu? A, 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 Oh, B, ABCS. C, S. Ini enggak dipakai ini. B. B. AS, Nggak tahu. oke enggak tahu. Ayo Gam, orang yang jempal-jempol, sempurna Gam. Saya nambahin AS saja, Bu. Tapi ini luar biasa sih, kamu cukup berkontribusi. Oke, kita bahas ya. Siapa ada suara siapa itu? Jangan salah. Dari A ke C, Bu. Ada yang nambah? Siapa? A ke Abdillah, C. Bu. Lah, A ke C. Mana? A ke C. Nah ini udah. A ke C. Lagi ngene iki nggo diagonal. Regetek. Oke, sudah menyerah? Oke, baiklah. Oke, kalau begitu, nah ini kenapa saya suka ekonomi ya. Salah satunya adalah terkait pergrafikan. Oke, pertanyaan pertama adalah kapan excess demand itu terjadi saat harganya 100? Jawaban pertama tadi mbaknya adalah G dan D. Itu jelas tidak sempurna. Karena dia ngambil turning point-nya dari G. G itu di sini. Lihat, G itu sejajar dengan 200. Yang ditanya harganya 100. Berarti patoknya kalau orang Jawa ngomongnya batas excess demand-nya itu diambil dari ini. Yaitu ini angka 100. Dan ini adalah 1.300. Kok Bu Neden tahu ada angka 100 dan 300? Bacanya dari mana? Dari tabel sebelumnya toh. 100 itu saat demand-nya 1.300, saat supply-nya 100. Itu sebagai batasnya. Nah, jadi ini sudah jelas. Segini. Nah, ED itu sudah jelas. F sama G enggak mungkin. Karena apa? F sama G itu saat harganya adalah 200. Jadi udah sampai ini, enggak apa-apa. Nah, pas di sini. Nah, ini adalah excess demand. Maka diarsirnya gini, regetek. Dia hanya batas saja E-nya itu. Bersinggungan. Nah, dalam matematika itu kan ada namanya bersinggungan ya, tapi dia tidak menabrak itu ya. Nah, ini adalah excess demand-nya saat harganya 100. Ingat batasnya ini patoknya. Berarti yang bapak-bapak apa gambarnya ya? Hijau wis ya. Aduh. Oke. Berarti dia adalah dari A, S, langsung E, A lagi. Nah, seperti ini biru. Begitu memanjang. Nah, jadi kamu enggak usah takut. Bu katanya tadi di atas di bawah berarti tidak boleh nabrak. Dia hanya bersinggungan saja ya, tapi tidak masuk ke dalamnya. Itu namanya excess demand and excess supply ya. Nanti beda lagi kalau harganya 200. Kalau harganya 200 berarti ini FG sini tok. Ini yang tak gambarkan ini adalah saat
supply-nya 400 itu segini, segitiganya. Excess demand-nya 200 itu segini. Kalau 100 ya lebih luas lagi, 500 lebih luas lagi ya. Oke, itu pendekatan grafik. Kita masuk yang ketiga, yaitu aljabar. Iki kok ora hilang ya? Bentar. Oret-oretku kok nggak hilang. Ya sudah nggak apa-apa. Aljabar ya. Yang aljabar tadi rumusnya adalah HID sama dengan HIS. Betul? Nah, ini ada satu contoh soal. Semoga tidak mengganggu kamu ya. HID-nya adalah 40 min P, HIS-nya 4P min 50. Yang ditanya harga keseimbangan, berarti price-nya. Price dari equilibrium PE-nya. Dengan rumus HID sama dengan HIS. HID-nya dimasukkan, HIS-nya dimasukkan. Yuk, siapa yang sudah ketemu price-nya silahkan. 30, Bu. Siapa jawab? 30 bukan, Bu? Oke, siapa dulu? Taji, Saya. Taji ya. Taji jawabnya 30. Oke, ada lagi yang lain? Silahkan. Salah. 14. Oh, 14. Oke. Bukan. 18, Bu. Oke, Iya. Vincent 18. Oke, kita cek ya. HID-nya dimasukkan. Taji masih ngawang ya. Enggak apa-apa, kita ngawang. Asalkan tepat awangannya ya. Nanti kamu seperti cenayang ya. HIS-nya 4P min 50 ya. Terus kita boy yang sama sejenis dengan sejenis. Berarti 40 min 50 geser ke kiri menjadi plus 50. Ya, sama dengan 4P. Nah, 4P plus ini min P ke kanan berarti plus P ya. Sehingga totalnya 90 sama dengan 5P. Tadi berapa Mas Vincent? P-nya tadi 18 ya. Oke, sip, bagus. Excellent untuk Vincent. Oke, PE namanya ya. Apa itu PE, Bu? Price of equilibrium, harga keseimbangannya di PE. Sekarang coba kalau saya tanya, P-nya kan 18. Q-nya berapa? Yuk, siapa yang mau mencarikan Q-nya? Boleh raise hand, boleh coba. Vincent sudah dapat nilai, sudah sekali saja. Yuk, yang lain silahkan dihitungkan. Untuk Q-nya berapa ya? Adakah yang sudah ketemu? Gimana cara mencari Q-nya? Cara mencari Q-nya adalah dengan memasukkan salah satu persamaan di mana price-nya adalah 18. Tinggal disubstitusikan. Oke, Mbak Iren, silahkan. 22, Ibu. Oke, kita cek ya. Benarkah 22? Oke, kita masukkan salah satunya. Sorry kok yang biru-biru nggak mau hilang ya? Oke, coba. HID-nya adalah 40 min P ya. 40 min P. Nah, P-nya diganti berapa tadi? 18. Hasil mengerjakannya Mas Rafael. Berarti 40 diambil 18, 22. Good job ya. Bisa ya. Ini cara satu menentukan harga keseimbangan menggunakan pendekatan aljabar. Rumusnya HID sama dengan HIS. Price-nya di angka 18, Q-nya di angka 22. Seperti itu ya. Nah, ini nanti tak kirim aja PPT-nya ya. Nah, price-nya 18, ini yang bagusnya. Ini yang versi saya menulisnya. Bentar, tak stop share dulu ya. Kok ini mengganggu apanya namanya? Tanku yang pakai pena tadi. Coba tak stop share dulu. Coba muncul enggak ya? Oh, udah enggak muncul. Oke, gitu ya tadi ya. Nah, jadi price-nya tadi 18, Q-nya adalah ini price-nya 18. Terus Q-nya adalah 22.
Oke, sudah jelas teman-teman? Itu adalah materi tentang harga keseimbangan ya. Jadi kita tadi udah belajar 3 pendekatan, tabel, grafik, aljabar. Aljabar ini masih menggunakan fungsi linier. Nanti ada juga harga keseimbangan yang kita menggunakan fungsi non-linier. Tapi besok kamu mempelajari mata kuliah yang lain namanya matematika ya. Oke, baik, keseimbangan saya cukupkan. Kita geser ke elastisitas ya. Oke, geser. Apakah ada yang mau bertanya tentang keseimbangan? Bisa diikuti penjelasan saya tadi? Bisa, Bu. Oke, berarti kita ya ke elastisitas. Nah, kita bicara tentang elastisitas permintaan dulu ya. Apa itu koefisien? Tadi sudah saya spill, koefisien itu angka, tapi bukan sembarang angka ya. Angka itu di dalam elastisitas itu menunjukkan semakin responsifnya suatu barang ya, suatu barang yang kita minta atau suatu permintaan akibat perubahan harga. Nah, itu namanya koefisien elastisitas permintaan. Jadi dia adalah angka, tapi tidak hanya sembarang angka. Angka itu menunjukkan pada seberapa sensinya sih dia ya terhadap yang namanya perubahan harga. Kan ada beberapa barang yang sebenarnya nggak berubah sama sekali, nggak pernah naik harganya. Tapi kenapa ya permintaannya tuh dari hari ke hari semakin meningkat. Ada kan jenis barang yang kayak gitu, harganya itu nggak pernah berubah, tapi kenapa permintaannya itu terus ada aja, bahkan sampai kurang. Bisa kasih contoh barang yang jarang naik harganya, tapi walaupun nggak naik, tapi barangnya permintaannya itu bertambah terus. Ada yang bisa mencontohkan? Butuh clue lagi? Barang ini hanya bisa naik berdasarkan ketetapan pemerintah. Siapa? Bensin. Yes, bukan bensin, BBM. Ya. Kalau bensin nanti cuman bensin ya kan, BBM kan semuanya kena. Nah itu contohnya. BBM itu kan barang yang dia jarang naik harganya. Permintaannya itu wah, ada beberapa daerah yang sampai pom bensinnya itu sampai tutup karena apa? Stoknya sangat terbatas. Nah, itu adalah salah satu contoh benda-benda yang dia tidak sensitif dia tidak elastis. Karena apa? Harganya nggak berubah ya. Jadi elastis itu dikatakan kalau bagaimana respon dia akibat perubahan harga. Nah, harganya nggak berubah kok dia berespon, berarti dia ada salah ya di tingkat elastisitasnya. Oke, sekarang kita mengenal elastisitas permintaan. Ada 5 teman-teman. Yang pertama namanya elastis. Karena kita bicara koefisien, kita bicara angka. Inelastis itu terjadi saat koefisiennya kurang dari 1. Maka namanya elastis. Uniter itu sama dengan 1. Ada yang membacanya uniter, ada yang membacanya unitary ya. Elastis berarti lawannya inelastis. Berapa koefisiennya? Lawannya in berarti ini lebih dari 1 ya. Inelastis sempurna itu adalah inelastis tapi ekstrim. Nah, BBM tadi masuknya yang ini tuh, yang ekstrim ini ya. Inelastis sempurna itu adalah 0. Dan lawannya 0 itu berapa? Ada yang tahu? Elastis sempurna itu lawannya in. Berapa angkanya? Lawannya 0 itu berapa? Hingga. Hingga, Bu. Hingga. Iya ya, ya karena dia manual set. Ya, kita anggap ini adalah tidak terhingga ya. Belum ditemukan laptop MacBook itu ya touchscreen ya teman-teman. Jadi ini saya nulisnya manual pakai jari yang ada di kursor ya. Oke, jadi jenis elastisitas ada 5. Inelastis itu kurang dari 1. Uniter itu sama dengan 1. Elastis itu lebih dari 1. Inelastis sempurna, ini khusus ini ekstrim sekali ya ini ya. Ekstrim sekali ya. Itu inelastis sempurna 0, elastis sempurna tidak terhingga atau tidak terbatas ya. Nah, kalau digambar apa ya? Nah, nanti kita bicara untuk gambarnya. Sekarang kita mengenal dulu barang-barang yang ada di sekitar kita. Oke, yang masuk elastis, inelastis, elastisitas sempurna, inelastis sempurna, yang uniter. Oke, kita mulai yang pertama. Barang yang dimaksud elastis itu yang seperti apa toh Bu?
yang perubahan barangnya lebih besar daripada perubahan harganya. Jadi dia harganya itu nggak begitu fluktuatif, ya. Harganya nggak banyak berubah, ya, tetapi permintaannya itu banyak sekali perubahannya, ya. Contohnya adalah kata kuncinya, keywordnya adalah barang yang elastis itu barang yang substitusinya banyak. Nah, di sini Bu Deden hanya mencontoh, kamu boleh mengembangkan. Contohnya adalah misal televisi. Ada teman-teman yang mungkin di kos atau di kontrakan itu nggak punya TV. Tapi ya nggak masalah bagi dia, karena untuk mendapatkan informasi tontonan itu nggak harus pakai TV toh. Iya tuh sekarang pakai laptop bisa, pakai iPad bisa. Kamu pakai HP, roll semua informasi yang ada di dunia ini semuanya bisa. Maka dia masuknya elastis. Jadi konsepnya adalah elastis itu yang banyak substitusinya. Contoh kedua saya mencontohkan sepeda motor. Ya loh, sepeda motor itu kalau nggak punya diganti apa Bu? Gojek Pak. Nebeng teman bisa. Naik sepeda bisa, jalan kaki bisa. Ya. Nah, itu adalah salah dua contohnya. Kamu boleh silahkan mencari. Menurutmu adalah itu ada penggantinya, ya. Seperti itu. Itu adalah barang elastis yang di sekitar kita. Nah, inelastis berarti perubahan barangnya lebih kecil. Jadi dia stoknya itu nggak pernah nggak terlalu banyak berubah, harganya nanti yang banyak berubah, ya. Contohnya adalah barang yang tidak memiliki substitusi atau tidak ada penggantinya. Kalau menurut saya adalah garam. Coba kelas B, ada nggak yang bisa menunjukkan garam itu bisa diganti dengan apa? Ada yang tahu? Awas kamu jawab Moto, Royco, apa meneh, Totole, apalagi Masako. Itu penyedap. Kandungannya tidak ada seperberapanya garam. Adakah pengganti garam? Garam Himalaya, sama-sama air laut, ya itu bahannya garam. Rumput laut nggak bisa, ketek nggak bisa, ya kan? Clear? Nah, bedanya elastis sama inelastis, ya. Elastis itu yang banyak penggantinya, inelastis itu tidak ada penggantinya. Kamu boleh nanti mencontohkan yang lain, misal air Bu, gitu kan? Air ada penggantinya? Ada Bu, embun. Coba kamu minum embun setetes ya lama. Matahari Bu, belum tentu. Di Cina itu matahari sudah diciptakan. Cina adalah salah satu negara yang tidak ada. Dia sudah mengembangkan matahari buatan sehingga dia bisa bekerja beroperasional selama 24 per jam. Iya toh? Oke. Kemarin kan baru pertemuan negara-negara di Cina. Apa yang dilakukan Presiden Korea Utara, teman-teman? Dia datang dengan kereta berlapis baja, ya kan? Berlapis baja. Tempat yang dia habis duduki itu sama asistennya, sama ya kalau di kita kayak mayor tedinya gitulah ya, itu dilapin semuanya, tidak boleh ada satu sidik jari pun tersisa. Ya, di Cina boleh ya. Sangat luar biasa kemarin ya. Coba deh kamu cek beritanya ya. Oke, baik kita lanjut ya. Uniter. Uniter itu apa? Uniter itu adalah di mana perubahan barang sama perubahan harganya sama. Nah, di sini saya menuliskan bisa barang elektronik, bisa handphone. Bisa ada handphone keluaran terbaru iPhone 16 Pro Max. Harganya mahal, tapi ada juga tuh yang mau beli. Ya enggak, waktu pertama launch Jogja aja yang antri banyak sekali. Sehingga porsi perubahan harga sama perubahan yang diminta itu sama, ya. Seperti itu. Itu contoh untuk uniter atau unitary, ya. Nah, ini yang ekstrim, inelastis sempurna. Ini yang saya maksud, inelastis sempurna. Berapapun harganya, oh ya, mau dia berubah harganya menjadi berapapun, oke, itu permintaan kita tidak akan berpengaruh. Jadi mau harganya naiknya berapa puluh persen itu tidak akan berpengaruh. Kita tetap membutuhkannya. Ya contohnya adalah beras. Karena itu adalah kebutuhan pokok kita, makan nasi, ya kan. Jadi pernah kan di tahun kemarin itu
itu sak liter 16.000 itu adalah paceklik banget loh Mas kalau 16.000 coba bayangkan ya. Oke. Nah, tapi karena itu makanan kita sehari-hari ya kita beli. Ya, jadi itu yang namanya inelasi sempurna. Berapapun harganya berubah, tapi tetap permintaannya akan ada. Enggak terus kita meninggalkan. Ya, walaupun ada lah istilah dari kalian, enggak usah Bu, nanti saya bisa makan jagung, apa, kentang. Ya, bisa kamu makan kentang sehari 3 kali direbus, sama kayak kamu makan nasi. Enggak tentu ya, belum tentu. Mungkin sekali bisa, tapi nek sehari 3 kali itu enggak bisa ya. Kemudian ada namanya elastis sempurna. Elastis sempurna itu artinya adalah harga, ya harga itu yang berubah tadi saya katakan. Bahkan dia itu berubahnya karena kebijakan pemerintah, tetapi permintaannya itu selalu berubah. Nah, maka tadi tak contohkan BBM. Ya, ini jangan kebalik ya teman-teman. Inelastis sempurna itu harganya berubah terus, tapi permintaannya tetap ada. Nah, elastis sempurna harganya nggak akan berubah, jarang berubah, tapi permintaannya terus ada. Ya, oke, itu adalah kita kenalan dengan jenis-jenisnya dan barang-barang yang ada di sekitar kita ya. Nah, kalau di gambar kurva, coba tebak. Nah, saya nggak akan menjelaskan dulu, tapi menebak dulu. Saya kasih nama ya. A, B, C, D, E. Saya bertanya, mana kurva yang menunjukkan elastisitas jenis inelastis? Yang inelastis yang mana? Coba, siapa yang mau coba? Inelastis yang Yang E, Bu. Yang E sama D. Beckham E. Ya, Ada yang D, B. Bu. D. Rehan apa? Revan. Rehan D, Bu. Satu. Rehan D. Beckham E. Oke, saya jawab satu-satu ya. E itu adalah, ya sebentar Iren. Bentar, sabar. Iren sudah menjawab. Kasih kesempatan yang lain. Parade E. Bukan. E itu adalah elastis sempurna. Elastis sempurna. Parade E itu adalah elastis sempurna. Ya. Kenapa dia ini elastis sempurna? Karena ya nanti kita nggak cukup. Terus tadi siapa? Raihan jawabnya apa, Mas? D. D itu elastis sempurna. Sabar, nanti Iren habis ini. Oh, Kansa dulu. Yo, sebentar. Sabar, Andri ya. Inelastis sempurna. Udah selesai, Mas Trio? Oke. Terus Mbak Kansa apa? Kansa dulu. Bu, tadi inelastis ya, Bu? Iya, inelastis. A. Oke. Iren apa, Iren? A. Rita? B, Ibu. B. Oke. Ya. B ini unitary. Kita sering menyebutnya unitary. Berarti jawabannya antara A sama C. Jawaban Ibu Kansa dan Ibu Iren adalah A. Jawabannya A. Inelastis. Berarti C. Elastis. Nah, gimana cara lihatnya, Bu? Inelastis tadi kan kurang dari 1. Ciri dari inelastis yang kurang dari 1, ya, itu adalah kurvanya berbentuk curam. Ini namanya curam. Kalau kamu pernah naik gunung, kan ada istilah namanya curam dan landai. Nah, curam, dia mendekati tegak, vertikal. Ya, asalnya inelastis itu dari inelastis sempurna. Lihat, inelastis sempurna. Nah, inelastis sempurna dia tegak. Kalau sempurnanya hilang, tegaknya hilang, tapi dia belum landai, masih curam. Keirisan dari inelastis sempurna. Terus, kalau elastis namanya landai. Kenapa bisa landai? Landai itu berasal dari elastis sempurna yang tidak terbatas ke kanan. Karena sempurnanya hilang, landainya menjadi agak tegak, tapi hasilnya menjadi seperti ini. Enggak landai, enggak curam, unitary. Oke?
Jadi kalau curam kurang dari 1 itu adalah inelastis adalah curam, tidak landai uniter, landai banget, mau tidur tuh dia. Nah, itu elastis. Nah, curam yang terlalu menjadi inelastis sempurna, landai yang terlalu menjadi elastis sempurna. Oke, bisa ya? Itu analoginya. Baik, terus gimana cara menghitung elastisitas permintaan? Oke, kita pakai rumus namanya ED sama dengan ED itu apa, Bu? Elastisitas demand. Sama dengan delta H. Delta H artinya selisih antara H2 dikurangi H1 dibagi delta P. Delta P berarti selisih antara P2 dikurangi P1 dikali P1 per H1. Ya. Jadi rumusnya ED sama dengan delta H per delta P dikali P1 per H1. Ya. Oke, kita ke contoh soalnya. Oke. Seorang pedagang jeruk menjual jeruk, lah yo masuk jualnya semongko ya. Harganya 5.000. Nah, ini sebagai P1. Jumlah jeruk yang diminta 100. Ini adalah H1. Kamu harus kasih nama karena ada delta. Pada harga jeruk mengalami penurunan menjadi 4.000, maka dia sebagai P2. Jumlah yang diminta 150, maka dia H2. Hitunglah elastisitas permintaannya. Nah, tadi rumusnya ED sama dengan delta H per delta P dikali P1 per H1. Nah, ini delta ya. Delta itu artinya selisih H2 min H1. H2-nya 150 dikurangi 100 berarti 50 kan, teman-teman. Nah, terus delta P adalah P2 4.000 dikurangi 5.000. Jangan kebalik ya. Itu min 1.000. Terus dikali P1-nya. P1-nya 5.000. H1-nya adalah 100. Nah, tinggal kita corek. Bentar, tak ganti bolpen dulu. Nah, ini dicorek. Jadi berapa? 50 dicorek, ini jadi 2, ya toh? Yang 1.000 sama 5.000 jadi 5. Jadi min 5 dibagi 2. Sama dengan min 2,5. Tapi tidak boleh selesai sampai sini, teman-teman. Karena khusus untuk elastisitas permintaan, min itu diabsolutkan menjadi positif. Jadi hasilnya adalah 2,5. 2,5 tadi kan berarti lebih dari 1. Masuknya adalah elastis. Nah, kayak gini ya. Yang berlaku absolut minus jadi plus hanya di elastisitas permintaan saja. Karena elastisitas permintaan itu berlaku hukum permintaan. Saat harganya naik, kuantitinya turun. Saat harganya turun, kuantitinya naik. Ya, minus terus engko nek dihitung. Nah, nanti nek minus nggak jadi ada 5 jenis elastisitas. Sangat kan tadi jenisnya 5. Seperti itu. Oke, cara menghitungnya sudah jelas, teman-teman? Bisa diikuti? Bisa? Jangan manggut-manggut dong jawab. Bisa, Bu. Oke, bisa ya. Oke, masih ringan ini ya. Masih ringan. Oke, sekarang faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Nah, ini tebak-tebakan aja. Jawabannya hanya tinggal 2. E apa in? E untuk elastis, in untuk inelastis. Sekarang saya mau tanya. Sekarang yang bapak-bapak. Parade Simangunsong. Siap, Bu. Siap. Semakin banyak barang substitusinya in apa E? Ulang, Bu, kurang kedengaran. Ulang. Semakin banyak barang substitusinya, dia semakin elastis apa inelastis? Elastis, Bu. Semakin Kalau yang banyak.
Elastis Bu. Kalau yang Oke, in kan semakin sedikit. barangnya semakin sedikit Bu. Oke, jawabannya semakin banyak barang substitusi maka semakin elastis. Oke, bagus 100 Parade ya. Yang kedua, oke. Kamu bisa naik pohon kelapa ini ya. Taji Setioko. Siap, Hadir, Bu. hadir ya. Selera, semakin kita berselera terhadap suatu barang, semakin elastis atau inelastis. Ulang, Bu. Patah-patah, Bu. Sinyalnya. Oke, selera. Semakin kita berselera terhadap barang, semakin elastis atau inelastis. Elastis. Oke, semakin kita berselera, semakin elastis. Enggak. Inelastis. Nah, kan saya tanya, sekarang tak ulangi lagi. Semakin kita berselera, semakin inelastis. Iya. Oh iya, oke. Jawabannya adalah inelastis, betul. Kenapa kok bisa Bu? Misal Taji pengen makan dimsum, dimsumnya harus pakai mentai. Boleh nggak Mas tak? Ya nggak mentai, nggak mau. Pokoknya harus mentai. Seleranya mentai. Itu namanya in. Dia nggak mau diganti seleranya, karena selera dia nggak mau diganti. Oke, yang terakhir perempuan atas nama virus. Virus, ready? Ready Iya, Bu. menjawab? Oke. Frekuensi pembelian. Semakin sering membeli, inelastis atau elastis? Sebentar, Bu. Oke, berpikir dulu. Semakin sering membeli, inelastis atau elastis? Frekuensi pembelian semakin sering membeli itu inelastis. Oke. Jawaban elastis. Semakin sering membeli, maka semakin inelastis. Betul. Inelastis. Ya. Kan TV itu nggak sering. Motor nggak sering. Ya kan? Garam sering. Bahkan yang paling sering adalah tadi apa? Nasi. Saking seringnya nasi itu masuknya adalah inelastis sempurna. Ya. Klimaksnya. Oke. Baik. Elastisitas permintaan sudah selesai. Ya. Tepuk tangan untuk kita. Kita masuk bagian yang ketiga. Ya, nggak apa-apa menghibur sendiri ya. Siapa tahu nanti setelah ini kamu bisa tidur terlelap ya, bayang ke elastis gitu kan. Oke, part yang terakhir yaitu kita bicara tentang elastisitas penawaran ya. Konsepnya itu sama Mas Mbak, permintaan, cuman mungkin contohnya saja ya yang berbeda contohnya, dan kita memaknainya elastisitas penawaran itu kita melihat dari sisi sebagai seorang produsen. Kalau tadi kan kita memposisikan sebagai diri kita sendiri yang sering belanja, sering konsumsi. Tapi kalau elastisitas penawaran itu kita memposisikan sebagai seorang produsen, kita yang menjual barang itu ya. Jadi apa itu koefisien elastisitas penawaran? Angka yang menggambarkan ya seberapa responsif toh perubahan harga itu terhadap barang yang mau kita jual. Kita terpengaruh enggak? Aduh, ada demo, aku tutup. Itu ada cerita itu. Lagi jajan bakso. Maaf ini tak sebut ya. Di bakso Titoti, tahu ya, di daerah Makuwo itu ya. Terus hari Senin siang itu Uin itu ada kumpul-kumpul dan dia membakar ban. Dan dia berlari sampai bakso Titoti itu. Kami yang jajan ditutup itu, teman-teman. Tapi kan belum selesai kami makannya. Jadi lucu itu loh. Kita berada di kios yang sudah ditutup, tapi kita harus menyelesaikan makan bakso, tapi kita mendengar di luar itu wah 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 itu kan ya. Ya, itu adalah salah satunya. Saya juga tanya kepada pedagangnya, kenapa tetap jualan Pak padahal kondisi lagi chaos? Itu adalah menurut dia gimana saya mau bertahan hidup Bu kalau saya nggak jualan seperti itu ya. Ya kalau ada demo ya tinggal tutup.
Nanti kalau demonya udah pergi, buka lagi seperti itu. Ya sih simple aja dalam pengambilan keputusannya ya. Sehingga dia termasuk orang yang elastis gitu kan ya. Dalam artian dengan ada perubahan ya wis tetap buka. Kok nek rusuh ya tutup gitu aja, simple aja. Jadi dia bisa merespon terhadap kejadian yang ada seperti itu ya. Tapi kan itu konteksnya kita bicara demo, bicara harga ya. Sedangkan yang kita pelajari konteksnya kita bicaranya harga. Kalau harga daging sapi naik, nah kira-kira baksonya mau ukuran kecil apa tetap sama, tapi harganya dinaikkan. Nah, itulah nanti yang akan kita bahas ya. Jenis dari elastisitas penawaran sama ada 5. Inelastis berarti kurang dari 1, uniter sama dengan 1, elastis lebih dari 1, elastis sempurna sama dengan 0, dan elastis sempurna tadi apa? Tak terhingga sama. Ya. Membedakan nanti adalah ya contohnya yang ada di sekitar kita saja ya. Jadi jenisnya 5, inelastis kurang dari 1, uniter sama 1, elastis lebih dari 1, inelastis sempurna sama dengan 0, dan elastis sempurna tidak terhingga ya. Oke, kita kenalan contohnya. Apa yang dimaksud dengan elastis? Elastis itu berarti tadi barang yang ditawarkan lebih banyak daripada perubahan harganya. Contohnya ya, kalau di penawaran itu contohnya adalah barang-barang mewah, luxury ya. Contohnya berlian ya, tas-tas. Nah, seperti itu masuknya adalah elastis. Ya, dia jarang mengalami kenaikan tapi dia main stok yang ditawarkan ya, dia elastis. Terus kalau inelastis Bu, inelastis itu perubahan barangnya lebih kecil pada perubahan harga. Jadi harganya lebih fluktuatif ya dibandingkan stoknya. Nah, contohnya adalah barang-barang kebutuhan pokok, kebutuhan primer. Nah, itu antara kebutuhan pokok saya dengan Mas Mbak semuanya kan berbeda. Jadi yang di-highlight adalah elastis itu mewah, inelastis itu adalah barang pokok, kebutuhan pokok ya. Nah, terus uniter di penawaran dengan di permintaan sama. Contohnya adalah barang elektronik. Misal kamu jadi pedagang, aku mau jualan iPhone 16 Pro Max laku enggak ya? Ya pasti tetap ada pasar lah ya yang mau membelinya ya, tapi mungkin stoknya enggak terlalu banyak gitu kan, tapi ada. Kemudian yang inelastis sempurna, berapapun harga yang ditawarkan, tapi stoknya itu nggak mungkin bisa nambah. Itu namanya inelastis sempurna. Contohnya ya tadi saya tuliskan obat. Sekarang itu yang lagi booming itu ya teman-teman untuk yang penderita kanker ya. Selain di kemo, dia itu bisa mengkonsumsi namanya kunir putih. Biasanya kan kamu tahu toh kunir itu kan kuning toh, tapi ini putih. Itu bisa mematikan bibit kanker. Nah, ini dia masuknya inelastis sempurna. Sampai dijual dengan harga semahal apapun tidak akan bisa menambah stoknya. Karena dia hanya bisa ditanam di daerah-daerah yang tropis. Sedangkan yang kunir putih itu Indonesia Raya. Nah, itu namanya inelastis sempurna. Kemudian yang terakhir, elastis sempurna, kita berani stok barang banyak, tapi harganya ya nanti akan fluktuatif. Contohnya adalah bumbu dapur, ya bisa bawang merah, bawang putih. Kamu lihat, bawang merah, bawang putih itu fluktuatif, kamu tanyalah ibumu di rumah. Tapi tetap akan ada orang yang jualan bawang merah, bawang putih, karena itu adalah ya namanya ingredients yang utama saat kita memasak. Nah, itu namanya inelastis sempurna tadi obat, dan elastis sempurna itu contohnya bumbu. Tapi kalau kamu mau mencari yang lainnya silahkan, asalkan alasannya masih relevan ya. Oke, itu terkait elastisitas sempurna dan inelastis sempurna. Gambarnya, nah sekarang tebak lagi. Harus sudah sama kayak yang tadi. Sekarang agam. Pak PJ ku kena terus pokoknya selama 1 semester kamu harus siap, ku panggil terus ya. Agam, Halo Bu, inelastis sempurna, inelastis sempurna. ya sami Bu D. D, oke.
Salsa. Siap, Sal? Open mic, Salsa. Dwi Anggraini Jogja. Oh, Hah? Ya, Oke, Bu. pertanyaannya adalah uniter. Uniter. Oh my God, uniter. Uniter apa? Sebentar, Bu. Oke. Betul. Uniter yang mana? Yang B bukan, Bu. Oke, betul. Zaki. Biar turun kok Zaki ndak bablas ngono nek ra ditekoki. Zaki, elastis. Pripun, Bu? Elastis. Heeh. Wis pripun kok dadak elastis. Ayo, yang mana? A, C, po E. A, Bu. Elastis. Coba Abdillah, ada Oh, nggak Abdillah? Abdillah kok jadi Aurora? Hadir, Bu. Oke, Abdillah apa? C, Bu. Elastis. C, betul. Terakhir. Cewek. Natasha, inelastis. Inelastis, Ibu. A ya? Iya, A. Yes. Sip. Jadi inelastis itu curam. Tidak curam, tidak landai, B. Kok B? Tidak curam, tidak landai itu uniter. Landai, elastis. Vertikal, inelastis sempurna. Horizontal, bablas, itu elastis sempurna. Yes. Bisa ya? Oke, sekarang cara menghitung elastisitas penawaran. Dikit lagi, cuma tinggal 2 slide ya. ES, elastisitas S-nya supply penawaran. Rumusnya sama kayak yang permintaan ya. Delta Hi per delta P. Delta itu artinya selisih antara Hi2 dengan Hi1 dibagi delta P, selisih antara P2 dengan P1 dikali 1 per Hi1. Sekarang kamu yang mengerjakan. Tadi yang permintaan kan Bu Nenden yang mengerjakan. Sekarang coba kerjakan. Siapa yang sudah bisa? Raise hand. Dapat nilai excellent kalau betul. Silahkan ya. Coba yang nemu berapa koefisien elastisitasnya. Bu, Ya, ada yang 0,2 bukan? Oke, Taji ya. Kaget aku. Ya kan ya. Oke, Taji 0,2. Bekam? Masih mute. 2, Bu. 2, Bu. Oh, ada yang 0,2, ada 2. Oh, aku suka seperti ini ya. Mulai ada pertentangan. Oke, Mas Rafael sama Mbak Salsa turun karena tadi kamu sudah dapat nilai dua-duanya ya. Kita kasih kesempatan Parade sama siapa tadi ya? Taji ya. Oke, sebentar. Sabar. Baca dulu soalnya. Parade turun kan? Nanti kamu ini pegal ya. Seorang pedagang menjual cabai dengan harga 4.000. Berarti ini satu. Kemudian yang ditawarkan 50 kilo Q1. Sedangkan saat musim hujan harga meningkat 6.000. B2. Nah, jumlah yang ditawar 60 berarti H2. Oke. Nah, berapakah koefisiennya? Oke, sebentar tak cari tempat untuk ngorek-orek. Nah, ini ya, sini ya. Apa tadi rumusnya? Delta ya. Delta Hi per delta P kali 1 per Hi1. Gitu toh ya, teman-teman. Sebentar, ini ES-nya. Delta itu kan selisih antara Hi2 dengan Hi1. 60 diambil 10. 60 diambil 10. 60 diambil 50. 10 per delta P. 6.000 diambil 4.000. 2.000.
Nah, dikali P1. P1 4.000. Nah, Hi1-nya piro? 50. 50. Hmm, Oke. 0,4, Bu. Sebentar, sabar. Aduh, aduh, aduh. Tak buat penanya itu beda. Saya itu suka warna-warni. 10 sama 50 berarti kan sini 5. 2000 sama 4000 kan 2. Nih. Berarti kan 2 dibagi 5. Betul? Yaitu 0, berapa? 4. 4. Bukan 0,2, bukan 2. 0,4 masuknya adalah kurang dari 1. Inelastis. Yes. Itu ya. Nah, fokus lagi ya. Pelan-pelan saja. Oke, baik. Ini untuk perhitungannya. Ini slide terakhir kita. Faktor yang mempengaruhi intensitas penawaran ya. Ada 3 teman-teman. Nah, sekarang saya tanya, kamu jawab in apa E? Yang pertama, persediaan barang semakin banyak, inelastis apa elastis? Barangnya semakin banyak, inelastis apa elastis? Tidak ada yang mau coba jawab? Salsa? Saya, Bu. Oh ya, Saya saya. mau jawab, Bu. Oke, saya itu siapa sebentar? Cari suaranya. Dario, Bu. Dario. Dario. Kemarin ya, moderatorku kemarin ya. Oke, apa Dar? In apa E? Elastis, Bu. Elastis, semakin banyak persediaannya, semakin elastis atau inelastis? Ini penawar. Inelastis, Bu. Ya jawabnya antara elastis apa inelastis. Inelastis. Oke, Indar, contohnya adalah saat stoknya barang sama stoknya kebutuhan pokok itu banyak mana? Kebutuhan pokok itu masuknya apa? Inelastis. Mewah itu elastis. Next. Yang kedua, mobilitas faktor produksi. Saat kita memproduksi barang, kalau ada hambatan, tahu hambatan? Ya, yang namanya orang memproduksi kan pasti ada ketentuan-ketentuan barrier-barrier yang terjadi. Semakin banyak hambatannya, semakin elastis atau inelastis. Semakin banyak hambatan pada faktor produksinya, semakin elastis inelastis. Sabitah Elastis, Bu. semakin elastis. Semakin banyak hambatannya, semakin elastis. Betul. Farel jawab apa? Aduh, ke-mute. Mute. Mau jawab enggak? Elastis juga. Gimana caranya, Bu? Semakin menghambat, misal kamu analogikan nek barang mewah, itu kan biasanya bahannya dia pilihan. Mes harus dari kulit buaya, buayanya harus umur 7 tahun. Dia kan harus nunggu mobilitas faktor produksinya. Maka semakin dia ada hambatan, maka dia semakin elastis. Kalau nggak ada hambatan, jalan tol ya, nandur padi, jagung, tinggal tuncep disiram tumbuh, yaitu inelastis. Ya, yang terakhir jangka waktu produksi atau durasinya membuat barang atau jasa semakin lama, semakin elastis atau semakin lama. Hak Kansa. Elastis, Bu. Semakin lansa, elastis. Tadi Mas apa mau mencoba Mas apa? Mas Jul, Mas Farel, kamu elastis apain? Elastis. Elastis. Semakin lama elastis, semakin cepat inelastis. Karena highlightnya adalah kebutuhan pokok ya. Oke teman-teman, sudah selesai ya. Tadi saya juga janjinya tidak lebih dari jam 2:30 ya. Oke, saya akan kirim PPT-nya teman-teman di chat ya, supaya teman-teman bisa belajar. Minggu depan insya Allah kita ketemu lagi. Sebentar, kok malah saya mau ke Regina ya? Bentar. Enggak, chatnya. Kan tadi chat terakhir itu sama Regina. Sebentar. PPT-nya ya. Silakan dipelajari. Insya Allah minggu depan kalau luring
kalau luring kita post test. Walaupun minggu depan ada presentasi, nggak apa-apa, post test saya itu nggak lama. 10 soal ya 10 menit, sak soal sak menit ya kan. Nah, enak toh kayak soal ya. Jadi minggu depan materinya kita ke perilaku konsumen ya. Tapi nanti yang akan memaparkan kelompok 2. Kelompok 2 adakah di sini? Sudah ready? Kelompok 2? Mana kelompok 2?